hari ini kita kumpul lagi. Bentar lagi kita mau masuk sekolah ya Kak ya? Oh, senangnya akhirnya kita bisa ketemu sama adik-adik langsung ya Kak ya. Tapi meskipun kita sebulan ini masih online, nggak ngurangi semangat kita ya Kak. Kita tetap semangat memuji Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, yuk kita mau memuji Tuhan Yesus. Tapi sebelumnya kita mau apa dulu Kak? Doa dulu. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Kesempatan Engkau beri Tuhan sehingga hari ini kami bisa beribadah Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir. Engkau berkati juga Tuhan Yesus adik-adik yang di rumah, Engkau berikan hati yang Engkau berikan kuping yang dengar-dengaran Tuhan. Engkau berkati adik-adik agar ibadah hari ini bisa menjadi rema dalam kehidupan adik-adik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Yuk, sekarang aku punya lagu. Sebenarnya udah lagunya lama banget Kak. Oh ya, lagu apa tuh Kak? Ini mungkin buat adik-adik baru terdengar. Lagunya Hatiku Penuh Nyanyian. Kita mau belajar bareng-bareng yuk adik-adik ya. Kita yuk. Pelan-pelan. Nah, adik-adik bisa nyanyi bareng-bareng sama kita. Yuk Kak. Penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja, segala raja, raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya siapa? Namanya Yesus, Yesus, Yesus. Dialah raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar-putar. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Dialah raja, raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Dialah raja. Kak, tadi kita nyanyi buat raja kita siapa Kak? Tuhan Yesus, Kak. Tuhan Yesus. Nah Kak, Tuhan Yesus itu gak cuma raja tapi juga jadi sahabat kita loh Kak. Bener banget Kak. Kita mau, pokoknya semua kalau kita lagi sedih, kita lagi ada masalah, kita tetap larinya sama Tuhan Yesus ya Kak ya? Iya Kak. Betul banget. Yuk kirang kita mau panggil Tuhan Yesus, kita mau bilang sama Tuhan Yesus, Dia Tuhan yang paling peduli sama kita. Siapin hatinya adik-adik. Terkadang kita merasa
jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang Dia pinta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Haleluya, we worship you, Dia mengerti. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia pegang, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mukjizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mukjizat menjadi nyata. Yuk adik-adik semuanya, tutup matanya, lipat tangannya. Kita mau buka hati kita mau undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini.
Kami yakin Tuhan, gak ada yang pernah kebetulan dalam hidup kami. Kami yakin Tuhan, Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Sekarang kami mau siap dengarkan firman-Mu, kami mau buka hati kami, biar firman-Mu boleh tumbuh, boleh berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, ketemu lagi ya hari ini sama Kak Karen. Nah adik-adik, kalian pada tahu gak sih hari ini Kak Karen mau ngapain? Bener banget, hari ini Kak Karen itu mau sharing firman Tuhan lagi nih buat adik-adik. Nah adik-adik, cerita Kak Karen hari ini itu masih membahas seputar tentang momen Jumat Agung. Karena kan kita juga bulan lalu ya, bulan April baru saja memperingati hari Jumat Agung dan juga merayakan hari Paskah, benar gak? Nah jadi adik-adik, semua kita ambil sikap yang benar ya adik-adik ya, karena kita sebentar lagi akan mendengarkan nih cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik juga bisa sambil siapin Alkitab kalian, buku catatan kalian, kalau ada yang mau catat boleh ya. Oke, jadi judul cerita Kak Karen hari ini adalah penjahat yang dibenarkan Kristus. Nah itu ayat Alkitabnya adik-adik, nanti bisa kalian lihat di Lukas 23 ayatnya yang ke-32 sampai 46, dan juga bisa kalian lihat di Roma pasal 3 dan pasal 4. Nah tapi ayat Alkitabnya adik-adik yang Kak Karen pakai untuk cerita sekarang itu, Kak Karen lebih ambil dari yang Lukas 23 ayat 32 sampai 46-nya ya. Nah, dan seperti biasa juga nih adik-adik, Kak Karen tuh juga mau kasih tahu tujuan dari cerita ini tuh apa sih gitu. Tujuan dari cerita ini adalah adik-adik, agar adik-adik, Kak Karen, kita semua gitu ya, kita sama-sama belajar untuk mengerti bahwa kematiannya Tuhan Yesus di atas kayu salib itu membenarkan kita semua gitu adik-adik. Nah jadi Kak Karen langsung mulai aja ya ceritanya ya. Oke, jadi adik-adik kita akan kembali mengingat sedikit gitu ya, momen dimana ketika Tuhan Yesus tuh mati di atas kayu salib. Kalau kalian ingat cerita minggu lalu ya, kita tuh belajar tentang urutan atau proses gitu ya. Mulai dari ketika Tuhan Yesus sedang mengadakan perjamuan makan malam, benar gak? Bersama dengan para muridnya, yang harusnya ada 12 murid, tapi cuma 11 adik-adik yang ikut. Tahu kan ya kenapa ya? Karena ada satu muridnya Tuhan Yesus yang mengkhianati dia, benar kan? Nah kemudian berlanjut lagi nih adik-adik. Berlanjut lagi kisahnya sampai di mana Tuhan Yesus itu dibawa ke hadapan Pilatus. Terus juga sampai di mana ketika Tuhan Yesus menghadap Raja Herodes, selanjutnya sampai kemudian Tuhan Yesus pun akhirnya disalibkan. Nah adik-adik, hari ini yang akan kita bahas adalah momen ketika Tuhan Yesus itu sudah disalibkannya. Kalau minggu lalu yang tadi Kak Karen bilang kita belajar prosesnya, sekarang Kak Karen tuh mau cerita ke adik-adik, mau bahas tentang proses ketika Tuhan tuh sudah disalibkannya gitu. Nah, adik-adik, kalian tahu kan ya, kalau Tuhan Yesus itu disalibkan di mana sih? Benar, di Bukit Tengkorak, atau mungkin yang adik-adik lebih sering dengar itu Bukit Golgota. Benar gak? Nah, Tuhan Yesus tuh disalibkan di Bukit Golgota. Nah, adik-adik, saat itu tuh, saat Tuhan Yesus disalibkan, ya, Tuhan Yesus tuh disalibkannya nggak sendirian, benar gak? Kalau kalian lihat tadi juga nih di slide yang Kak Karen tampilin, itu tuh Tuhan Yesus disalibkan bersama dengan 2 orang lainnya, benar gak? Nah, tuh ada gambarnya ya. Nah, 2 orang itu adik-adik, kalian tahu gak sih siapa 2 orang itu? 2 orang itu adalah penjahat adik-adik. Cuman memang di Alkitab gak dikasih tahu gitu ya, apa sih kejahatan yang mereka lakukan gitu. Nah, akhirnya adik-adik, ketika Tuhan Yesus sedang disalib nih bersama dengan 2 orang penjahat itu gitu ya, Tuhan Yesus tuh bilang begini, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, kata Tuhan Yesus gitu adik-adik. Nah, ketika itu adik-adik, ketika Tuhan Yesus tuh disalib gitu ya, bersama dengan 2 orang penjahat tadi tuh, kira-kira banyak gak sih yang ngeliatin? Banyak gak yang menyaksikan? Banyak banget adik-adik. Di situ tuh ya, di Alkitab tuh dikatakan bahwa banyak sekali orang yang berdiri gitu ya, melihat dan menyaksikan semuanya tuh adik-adik. Banyak banget yang menyaksikan ketika Tuhan Yesus sedang disalib. Nah adik-adik, gak sampai di situ aja adik-adik ya. Ketika Tuhan Yesus disalib, orang-orang banyak tadi tahu gak mereka ngapain? Mereka itu adik-adik, mereka tuh mengejek Tuhan Yesus, mereka menghina Tuhan Yesus.
Jadi di antara banyak orang itu ada para pemimpin, para prajurit, mereka semua tuh menghina Tuhan Yesus adik-adik. Contohnya nih, yang para pemimpin itu mereka bilang begini, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah gitu. Nah, gak berhenti sampai di situ adik-adik. Para prajurit gitu ya, yang lainnya tuh juga ikut menghina Tuhan Yesus. Dia bilang begini, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu, katanya gitu adik-adik. Terus juga di atas di atas kepala Tuhan Yesus tuh ada tulisan tuh adik-adik, kalau kalian ada lihat secara kertas ya, tulisannya tuh adalah inilah raja orang Yahudi gitu. Nah adik-adik, kira-kira nih kalian bisa bayangin gak sih betapa tersiksanya Tuhan Yesus saat itu? Gak cuma secara fisik ya adik-adik ya, Tuhan Yesus disalib gitu kan ya, dia tangannya dipaku, kakinya dipaku, dia gak cuma nahan sakit secara fisik gitu ya, tetapi ditambah lagi Tuhan Yesus tuh juga dihina-hina sama banyak orang. Kira-kira sih gak bisa bayangin ya adik-adik ya. Nah kemudian adik-adik, di tengah-tengah keramaian tadi nih, di tengah banyak orang yang menghina Tuhan Yesus gitu ya, seorang dari penjahat ini gitu ya, penjahat yang ikut disalibkan itu, adik-adik bisa lihat gambar ya, dia itu ikut-ikutan menghujat dan mencela Tuhan Yesus adik-adik. Dia bilang begini, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami, katanya gitu adik-adik. Nah adik-adik tahu gak sih, kan penjahatnya ada dua ya. Penjahat yang pertama tadi dia ngejekin Tuhan Yesus gitu tuh, dia bilang, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tahu gak adik-adik, ternyata penjahat yang satunya itu, Kak Karen kira awalnya dia akan ikut menghina Tuhan Yesus, akan ikut mencela Tuhan Yesus gitu ya. Tapi ternyata dia malah melakukan yang sebaliknya adik-adik. Penjahat yang satunya itu dia malah menegur temannya ini. Terus dia bilang kayak gini adik-adik, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tuh maksudnya Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Tetapi Tuhan Yesus tuh tidak berbuat sesuatu yang salah gitu. Nah terus penjahat yang barusan ngomong ini adik-adik, yang bilang bahwa Tuhan Yesus ini gak bersalah gitu ya, dia bilang gini ke Tuhan Yesus, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Terus tahu gak adik-adik apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus mendengar si penjahat ini ngomong gitu ke dia, Tuhan Yesus bilang ke dia gini adik-adik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku ada di dalam Firdaus, kata Tuhan Yesus gitu. Nah akhirnya adik-adik, saat hari sudah gelap gitu ya, sampai hari itu akhirnya sudah gelap tuh adik-adik, gak kerasa, akhirnya Tuhan Yesus tuh berseru kepada Bapa dengan suara nyaring. Ibaratnya Tuhan Yesus berteriak gitu ya ke Bapa, dia bilang gini, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, kata Tuhan Yesus gitu adik-adik. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus akhirnya menyerahkan nyawanya. Nah adik-adik, dari cerita tadi nih, dari cerita yang Kak Karen bagikan buat adik-adik, Kak Karen mau kasih 1 poin aja deh, 1 poin penting nih buat adik-adik. Nah Kak Karen sengaja kasih 1 supaya adik-adik lebih gampang ingetnya, dan biar adik-adik bisa terus mengingat poin ini gitu ya. Oke, jadi Kak Karen tuh punya 1 poin gini, Kak Karen mau bilang, karena kasih karunia kita itu diselamatkan atau dibenarkan oleh iman. Nah poin ini adik-adik, Kak Karen tuh ada ayatnya, Kak Karen ambil dari ayatnya di Efesus 2 ayat 8. Yang berbunyi, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, Kak Karen akan bantu jelasin ya adik-adik ya, maksud dari poin ini tuh apa sih gitu ya. Jadi adik-adik gini, kita tahu ya, kita sebagai manusia yang berdosa gitu ya, mungkin kayak kita banyak melakukan dosa. Dan benar gak sih adik-adik, karena dosa kita, karena pelanggaran yang kita lakukan, membawa Tuhan Yesus akhirnya jadinya disalib, benar gak? Tuhan Yesus setelah mati harus mati di atas kayu salib demi menebus kita, dosa-dosa kita manusia yang berdosa, benar gak sih adik-adik? Tapi Kak Karen tuh sempat bertanya-tanya gini, kok Tuhan Yesus mau sih? Kok Tuhan Yesus rela sih melakukan itu? Kak Karen aja gak bisa bayangin betapa sakitnya gitu adik-adik, harus dipaku di atas kayu salib. Tapi kok Tuhan Yesus mau gitu ya? Emangnya kita ini siapa sampai Tuhan Yesus kok mau gitu untuk melakukan itu? Padahal Tuhan sendiri pun gak melakukan dosa apa-apa, benar gak adik-adik? Nah mungkin adik-adik juga ada yang bertanya-tanya kayak gitu kali ya, gak apa-apa adik-adik. Nah Kak Karen mau bantu jelasin lewat contoh nih, Kak Karen punya contoh gini. Misalkan nih,
ketika adik-adik, Kak Karen mungkin pernah nggak dengar-dengaran sama mama papa gitu ya. Ya kan? Kira-kira nih, kalau kita nggak dengar-dengaran sama mama papa gitu, kita tuh melanggar isi firman Tuhan nggak sih adik-adik? Kita kira-kira melanggar isi firman Tuhan nggak kalau kita nggak dengar-dengaran sama papa? Ya, kita termasuknya berarti kita melanggar isi firman Tuhan. Kenapa? Karena satu, orang tua itu adalah wakil Tuhan di bumi, benar gak? Dan yang kedua, ada juga ayatnya adik-adik. Ayatnya tuh bilang begini, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah, nanti adik-adik cari sendiri ya, itu ayatnya di mana ya. Oke, balik lagi ke contoh yang tadi Kak Karen kasih adik-adik ya. Ketika kita nih, gak taat sama mama papa, gak dengar-dengaran sama mama papa, gak nurut gitu ya. Berarti kan kita gak dengar-dengaran juga dong sama firman Tuhan, kita gak menaati perintah Tuhan gitu. Kira-kira kita berbuat dosa gak sih adik-adik? Kita melakukan kesalahan gak sih? Ya jawabannya, kita melakukan dosa gitu. Kita berdosa ketika kita tuh gak nurut sama papa, karena itu sudah dikatakan menurut firman Tuhan gitu adik-adik. Nah adik-adik itu tadi salah satu contoh gitu ya dari perbuatan dosa. Terus kalau misalkan adik-adik juga ingat gitu ya, 10 perintah Allah. Mungkin adik-adik ada yang ingat atau bahkan adik-adik hafal semua isinya gitu ya. Nah ketika kita juga contohnya misalkan kita gak melakukan isi 10 perintah Allah gitu, sama aja adik-adik kita juga berdosa gitu. Nah, jadi maksud Kak Karen di sini adik-adik kaitan atau hubungan nih dari ayat yang Kak Karen kasih tadi, hubungan dari Efesus 2 ayat 8 itu sama contoh yang Kak Karen barusan kasih tuh apa sih adik-adik kaitannya? Jadi gini adik-adik, kita sebagai manusia yang tadi yang Kak Karen bilang gitu ya, mungkin kita melakukan banyak pelanggaran, melakukan banyak dosa gitu. Tapi Tuhan Yesus adik-adik karena kemurahan hatinya, karena kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, begitu tulus, tanpa pamrih. Tuhan Yesus rela, Tuhan Yesus mau loh menyelamatkan kita dari dosa, benar gak? Itu yang namanya kasih karunia adik-adik. Jadi karena kemurahan hati Tuhan Yesus gitu ya, karena cintanya Tuhan Yesus yang begitu besar nih, buat adik-adik, buat Kak Karen, buat kita semua. Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib adik-adik. Nah, kita sebagai manusia nih, contoh lagi ya, misalkan ketika ada teman kita, teman adik-adik atau mungkin teman Kak Karen ada yang suka ngisengin ya adik-adik, lama-kelamaan mungkin kita bisa bereaksi marah, bener gak? Ya kan adik-adik ya, kita maksudnya kan gak ya lama-lama kesabaran kita habis begitu ya. Tapi adik-adik Tuhan Yesus ketika dia melihat nih ciptaannya dia, yaitu kita manusia, melakukan banyak dosa, melakukan banyak pelanggaran gitu. Tuhan Yesus tetap mau adik-adik, Tuhan Yesus tetap rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita dari dosa adik-adik. Nah, Tuhan tuh sayang banget. Itu apa ya? Ibaratnya bentuk sayang dan cintanya Tuhan Yesus ke kita adik-adik. Dan Tuhan Yesus tuh masih menganggap kita tuh sangat berharga gitu di matanya. Meskipun kita manusia berdosa nih, tapi Tuhan Yesus tuh menganggap kita tetap adalah kita ini ciptaannya Tuhan yang paling berharga gitu adik-adik. Nah adik-adik, dan ketika Tuhan menciptakan kita nih Kak Karen mau kasih tahu. Tuhan tuh kira-kira ciptain adik-adik, ciptain Kak Karen, kita semua manusia tuh Tuhan Yesus cuman ya udah asal ciptain aja atau ada tujuannya sih? Nah itu kalian bisa lihat di Alkitab ya, bahwa Tuhan Yesus tuh menciptakan kita tuh dia punya tujuan adik-adik. Tujuan Tuhan Yesus tuh kira-kira apa sih menciptakan kita? Tujuannya adalah agar kita tuh senantiasa melakukan hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, benar gak? Dan yang pastinya juga kita selalu nih mengikuti isi firman Tuhan, benar ya? Nah adik-adik kalau Kak Karen mau kasih lihat nih, mau kita balik ke cerita yang tadi ya, dimana ketika Tuhan Yesus waktu disalib dia bilang begini, kalian ingat gak? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah itu juga salah satu bukti kasih Tuhan Yesus adik-adik. Bukti dari kasih Tuhan Yesus yang sangat besar untuk manusia, benar gak? Karena memang kayak Tuhan Yesus sudah tahu nih bahwa dari sana ibaratnya ini sudah jalannya Tuhan Yesus bahwa dia akan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita gitu. Makanya Tuhan Yesus sampai ngomong gitu. Nah kayak adik-adik ya, jadi kalian ngerti ya adik-adik ya. Nah Kak Karen akan ulang sekali lagi deh poin yang tadi. Poin yang Kak Karen bilang tadi, karena kasih karunia kita diselamatkan atau dibenarkan oleh iman. Jadi adik-adik Kak Karen juga mau kasih tahu nih ke kalian, karena kita semua sudah ditebus gitu ya dosanya sama Tuhan Yesus. Kita udah diampuni dosa sama Tuhan Yesus. Nah marilah kita sama-sama nih adik-adik, sama-sama untuk selalu nih hidup benar dan senantiasa gitu ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus dan selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan adik-adik. Oke, karena itu penting banget ya. Oke, jadi sebelum kita akhiri ibadah hari ini, yuk mari kita sama-sama bersatu dalam doa ya.
Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, ambil sikap yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena kami boleh sama-sama belajar Tuhan Yesus untuk mengerti bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib yang telah membenarkan kami semua. Tuhan sertai Tuhan, Tuhan bimbing kami Tuhan, supaya kiranya adik-adik, kami semua Tuhan bisa terus senantiasa hidup benar di dalam Tuhan Yesus dan dengar-dengaran terus akan firman Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan kembali menjalani aktivitas kami masing-masing. Tuhan berkati, sertai adik-adik di rumah Tuhan, berkati juga kedua orang tua mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan selalu lindungi Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, biarlah juga Tuhan melalui ibadah hari ini, adik-adik dapat diberkati Tuhan Yesus, dan adik-adik tidak hanya mendengar, tapi adik-adik dapat mengerti dan melakukannya Tuhan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Dadah adik-adik, happy Sunday, see you next week.